Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, langsung saja. Nama saya Ibnu Alif Syaban Adamanik, NIM 0104202119. Saya berasal dari semester 5 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Baik, saya akan di sini membawakan tema mengenal hadis tematik. Yaitu materi pertama yaitu tentang pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari kodim, sesuatu yang lama. Kemudian qorib atau dekat, lawan kata dari bait, yang jauh. Dan khobar, berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Baik, pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i, secara bahasa berasal dari kata maudhu'un, yang merupakan isim marfu dari kata wada'a, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari ar-rafa atau mengangkat. Baik. Kemudian, pengertian metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Misalnya, pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari atau wanita dalam kitab karya Muslim. Atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, ihsan, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Baik, kita berpindah ke materi selanjutnya. Hadis yang disampaikan Nabi kepada sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami, ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Dan yang kedua itu menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat. Kelebihan hadis tematik yaitu yang A, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dan yang B itu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau update, tak pernah ketinggalan zaman. Dan yang C itu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Dan yang D, penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Kekurangan metode hadis tematik. Adapun kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang-orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Kemudian, langkah-langkah studi hadis tematik, yaitu
Di antaranya dengan A. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. B. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna, melalui kegiatan takhrij al-hadis. C. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis tanawu dan perbedaan riwayatnya. D. Melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi seluruh sanad. E. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode perawinya yang digunakan. F. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan sias atau kejanggalan. G. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. H. Membandingkan berbagai syarah hadis. I. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. J. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang K yang terakhir, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Contoh studi hadis metode tematik, yaitu yang pertama, hadis pertama diriwayatkan oleh Ahmad bersifat informatif, yang artinya dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa menimbun bahan pangan selama 40 malam, maka dia telah mengacuhkan Allah Ta'ala dan Allah benar-benar tidak mengacuhkannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua, hadis kedua diriwayatkan oleh Muslim. Isinya bersifat pernyataan tegas menimbun makanan itu sesuatu tindakan yang salah. Yang artinya sesungguhnya Ma'mar berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menimbun sesuatu berarti telah melakukan tindakan salah. Hadis riwayat Muslim. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.